Pemirsa, PT Bimo Taksokogono melalui kuasa hukumnya advokat dari Advis Law Firm telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PD Baratala Tuntung Panjang dan dua pihak lainnya. Di Pengadilan Negeri Pelaihari, gugatan ini terkait sengketa lahan pertambangan di Desa Pemalongan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. PT Bimo Taksonogono melalui kuasa hukumnya advokat Isai Panantulu Nyapil dari Advis Law Firm telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PD Baratala Tuntung Pandang dan dua pihak lainnya di Pengadilan Negeri Pelaihari. Gugatan ini terkait sengketa lahan pertambangan di Desa Pemalongan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. PD Baratala Tuntung Pandang diduga telah melakukan penambangan dan penjualan biji besi tanpa persetujuan yang sah di lahan yang dimiliki PT Bimo Taksonogono. Karena hanya itu, PD Baratala diduga pula telah melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak. Gugatan pun akan diajukan ke Namsam, Direktur PT Nusantara Dewi Karya Mandiri, Wan Muhammad Mahmudi Perdosi, mantan karyawan PT Bimo Taksonogono yang diduga terlibat dalam operasi penambangan di lahan tersebut. Demikian dipedahkan kuasa hukum PT Bimo Taksonogono, advokat Isai Panantu Nyapil, didampingi Direktur Utama PT Bimo Taksonogono, Bambang Trigunadi, kepada insan media di Banjarmasin, jelang kemarin, Senin 26 Agustus 2024. Isai Panantulu Nyapil memedahkan, pada tahun 2020, PD Baratala ada mengeluarkan PO. Namun dari tahun 2020, PT Bimo Taksonogono kada lagi mendapatkan surat perjanjian kerjasama, sedangkan surat perjanjian kerjasama dari mulai 2020 hingga 2027, tapi SPK kada diperpanjang oleh PD Baratala. Pada saat Pak Bambang sakit, pimpinan dari PT Bimo ini sakit, 1 minggu sakit, itu kemudian diambil alih oleh PD Baratala dengan bekerja sama dengan pihak ketiga tersebut. Tapi ketika sudah sembuh, atau sehat, PT Bimo Pak Bambang ini ingin meminta kembali pekerjaan tersebut, tapi tidak ditolak oleh PD Baratala dengan alasan bahwa harus selesaikan dengan pihak ketiga, dengan Nusantara Dewi Karya Mandiri tersebut. Nah, jadi pertanyaan, kenapa alasannya? Karena hubungan hukum dengan Nusantara Karya Mandiri ini tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Pak Bambang. Dengan PT Bimo ini tidak ada hubungan hukum. Kenapa harus mempermasalahkan tersebut? Harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Itu sebabnya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketiga pihak, PD Baratala, PT Nusantara Karya Mandiri, dan personal yang atas nama Muhammad Nasmuddin Perdosi. Itu ada perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan dengan, kalau PD Baratala ada tidak memperpanjang SPK, mempercayakan kepada orang lain yang tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan kerjasamanya, tidak ada hubungan hukumnya dengan PT Bimo, mengalihkan ke orang lain. Dan juga karyawan ini yang mengizinkan, karyawan PT Bimo ini mengizinkan tanpa pemberitahuan pimpinan, mengizinkan untuk mengangkut batu bara untuk meminjam alat milik batu besi untuk meminjam alat, minjam alat yang kepunyaan Bapak. Sehingga ini adalah satu rangkaian perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan. Itu sebabnya menindaklanjuti hal tersebut, saya mewakili pengacara yang terdahulu sudah mengajukan gugatan, termasuk tanggal 10 mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum terhadap PD Baratala sebagai tergugat 1, Nusantara Karya Mandiri sebagai tergugat 2, dan juga Muhammad Nasmuddin itu tergugat 3. 3 hal ini, saya kenapa tidak melibatkan ini? Kami tidak melibatkan Pemkab Kabupaten Tanah Laut karena apa? Kami menduga ini adalah perbuatan oknum-oknum dari PD Baratala tersebut. Direktur Utama PT Bimo Taksonogono, Bambang Trigunadi, medahkan investasi yang dikeluarkan sekitar 50 miliar rupiah mulai pembuatan jalan hingga pengolahan lahan. Bambang Trigunadi berharap penunjukan surat perintah kerja dikembalikan kepada PT Bimo Taksonogono sehingga warga bisa kembali dapat bekerja.
Harapan ini pun dilakukan pula oleh warga, bahkan mereka membuat pernyataan agar PT Bimo Taksono Gono dapat beroperasi kembali. Dikarenakan warga dilibatkan dalam pekerjaan serta Pemkab Tala mendapatkan kontribusi dari PT Bimo Taksono Gono. Saya masih mengharapkan SPK itu kembali lagi ke saya. Sebab tambang itu yang bangun saya. Termasuk jalannya juga, dan saya sudah investasi cukup banyak di tanah laut, karena kan tidak cuma nambang, habis ditambang berarti itu mesti diproses, makanya saya investasi juga alat pengolahan. Itu investasi saya cukup banyak, Pak. Kalau dihitung-hitung sama bikin jalan mau baik kan ya, membangun jalan sama memberikan masyarakat ini itu hampir 50 miliar, Mas. Dan itu belum kembali duitnya semuanya. Karena apa? Fluktuasi harga biji besi kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu.